Terima kasih pemirsa Bungo TV masih setia bersama kami di program Batas Waktu dengan pembahasan seputar taharoh atau bersuci. Kita kembali lagi bertanya kepada Ustadz. Kita mau tanya nih Ustadz tentang kalau kita mau bersuci gitu kan harus bersih dari fisik kita juga pakaian kita. Bagaimana nih Ustadz ketika kita mau membersihkan pakaian kita itu ada tata caranya yang tidak dalam Islam? Oke, pertanyaan yang sangat bagus ini ya. Kadang kita ini yang kita remeh gitu ya, sehingga kita anggap pakaian kita suci padahal dia dalam keadaan najis. Apalagi sekarang tuh musimnya musim cuci ya. Kalau masa-masa kami kecil ya sungai kan masih bersih gitu, masih layak untuk tempat mandi, sehingga kami nyuci di sungai. Tapi sekarang makin modern, kita lebih sering pakai mesin cuci. Kalau tidak hati-hati, maka pakaian kita nampaknya bersih tapi dia dalam keadaan najis. Sebagai contoh ya, pakaian kita nih mungkin ada pakaian anak kita yang najis, mungkin entah kena pipi segala macam misalnya. Lalu kita satukan dengan pakaian kita di mesin cuci. Kita aduk, maka semuanya jadi najis. Nah, kalau kita mensucikannya itu cuman yang penting buihnya hilang, maka dia masih najis. Jadi, walaupun sudah kering, walaupun buihnya tidak ada lagi gitu ya. Karena air dalam mesin cuci tadi itu bercampur dengan najis. Diaduk tuh sehingga semua yang tidak najis pakaian kita jadi najis. Nah gitu kan? Maka cara mensucikannya, air yang sudah kita bilas, maka bilasan yang terakhir itu mesti dengan air yang suci lagi mensucikan dan mengalir. Kalau tidak seperti itu, maka najis, sholat kita nggak sah, semua aktivitas yang bersangkutan hadas kecil dan besar seperti sholat gitu ya, itu nggak sah. Walaupun nampaknya nggak ada lagi buih nih, kita jemur aja gitu kan, atau dalam baskom kecil gitu ya, yang buihnya hilang gitu kan, tuh gitu kan, memang nggak ada buihnya, tapi airnya dan air najis karena ini najis. Paham maksudnya? Airnya air sedikit nih, yang saya bilang tadi keluar kurang dari 2 kulah tadi ya. Misal nih ini baskom kecil masuk air, ini najis karena campur najis tadi, masuk gitu aja, gitu kan, lah kering, lah nggak ada buih, terjemur, kering, najis. Maka solusinya adalah dengan airnya mengalir. Sudah misal untuk memudahkan, hilangkan saja buihnya dulu. Nah yang terakhir barulah dengan air suci lagi mensucikan sampai mengalir gitu kan. Nah insya Allah itu sudah suci. Kalau tidak seperti itu, hati-hati ya ibu-ibu di rumah, hati-hati mencuci pakaian. Jangan takut boros daripada nggak sah ibadahnya gitu ya. Karena kita dalam keadaan apalagi kita pengen yang simpel gitu ya. Sehingga kita sering meremehkan hal-hal kecil seperti ini, padahal dampaknya sangat besar gitu kan untuk kehidupan kita dunia, apalagi di akhirat seperti itu. Baik Ustadz, selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan saja ya. Kita masuk yang pertama nih Ustadz. Assalamualaikum, saya Rena, Pak Ustadz. Saya mau tanya, ini kan seputar bersuci. Kalau kita setelah buang air kecil tidak beristinja, apakah wudhu atau sholat kita pada saat itu tidak sah? Gitu? Iya, memang benar tidak sah ya. Jadi kita kalau sudah BAK ataupun BAB, kalau tidak dicebok ya najis. Ya, najis. Apalagi maaf, kadang-kadang kita yang cowok nih ya, pipi sembarangan lalu nggak dicebok. Nah itu sudah jelas itu najis. Ya, najis, lalu kena lagi pakaian kita, najis lagi pakaian kita. Nah, akhirnya kita wudhu, yang mana sah. Atau kita pengen sholat misal, saya cebok dulu lah, padahal pakaian kita lah kena tadi. Misal pakaian dalam kita sudah kena najis tadi, ya nggak sah juga sholat kita. Wudhu kita sah, tapi ada pakaian kita yang kena najis. Gitu. Maka hati-hati kalau kita memang tidak ada air, ya tadi yang kita sarankan pada awal yaitu cari benda yang kesat, tidak membahayakan dan tidak najis, gitu ya. Bisa dengan kayu, misalnya kayu yang kesat yang bukan yang licin, yang tidak membahayakan, itu kan tidak boleh juga, maaf ya. Gini-gini nggak boleh, karena berulang jadi najis, gini aja, gitu kan. Cari kayu lain, sudah kira-kira selesai. Kalau memang tidak ada air. Tapi kalau kita dalam perjalanan tadi tidak ada air,
kita usahakan seperti itu. Pas ketemu air ya untuk menjagakan kebersihan kita lagi. Lebih baiknya memang ya diapa lagi gitu. Seperti itu. Gitu kan pertanyaan pas ya? Pas. Nah. Yang kedua Ustadz, ada lagi nih. Selamat pagi, semoga sehat selalu Pak Ustadz. Amin. Saya Nanda dari Sungai Kerjan. Mohon maaf Pak Ustadz, saya mau tanya ini. Saya kan termasuk pencinta binatang, termasuk salah satunya anjing begitu. Teman saya ada memelihara anjing, kebetulan dia non-muslim. Setiap bertamu ke rumahnya, saya suka bermain dengan anjingnya. Tapi saya hanya menyentuh bulunya, tidak terkena air liurnya. Apakah saya juga harus bersuci, Pak Ustadz? Iya, dalam Islam kan kalau bab najis itu kan, najis berat itu jilatan anjing. Ya, jilatan anjing. Kalau dia tidak jilat berarti nggak apa. Kita cuma menjaga kehati-hatian, baiknya nggak usah, gitu aja untuk menjaga kehati-hatian. Mungkin kita cuma niatnya menyentuh saja, mungkin saja dia pengen jilat kita kan gitu ya. Tapi kan biasanya kalau hewan-hewan itu kan dia jilat-jilat tubuhnya. Ya, nah, itu khawatir seperti itu yang khawatirnya. Ya? Pokoknya kalau hanya menyentuh maka tidak masalah, kecuali dia menjilat kita. Ya, yang tidak, apalagi kita jilat dia aja nggak boleh gitu ya. Maka memang baiknya kalau saya sendiri, saya usahakan dekat, maaf ya, ini kan dalam pemahaman agama kita gitu ya. Saya memang kalau untuk ada anjing itu saya hati-hati, saya lebih tinggi ya, karena anda tahu entah pakaian kita yang lagi dijemur jatuh atau apa gitu kan, untuk menjaga kehati-hatian ya, karena dalam agama kita ya itu memang dihindarin, kecuali kalau untuk menjaga gitu, misal saya dulu pernah juga punya, tapi karena saya hidup di hutan untuk menjaga kebun gitu ya, lalu kita latih itu enggak masalah. Tapi kalau yang bahaya itu kan bahkan malaikat tidak mau masuk rumah kita kalau kita punya itu yang tidak ada tujuan yang yang disahkan syariat gitu. Berarti. Tapi kalau sebenarnya boleh Ustaz? Enggak boleh, enggak boleh. Dalam Islam tidak boleh. Kecuali ada gunanya. Gunanya tidak ada lagi solusi lain, misalkan itu tadi contohnya mungkin untuk di kebun misalnya gitu kan. Atau rumah kita itu besar dan itu banyak ya kita anjing yang terlatih juga. Nah gitu. Bahkan untuk memburu pun boleh kalau dilatih, memang anjing kita memang sudah terlatih, dia ngerti misalnya sudah menggigit tidak dibunuhnya, misal untuk ngejar hewan misal entah rusa misal digigit aja dia karena sudah kita latih, maka kita sucikan saja yang bekas gigitan dia dan tidak mati. Kalau mati ya nggak bisa lagi karena sudah bangkai. Nah, kalau anjing sudah terlatih. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya sebenarnya malu-malu bertanya karena saya sudah berusia 27 tahun. Tapi karena saya di masa sekolahnya dulu nakal, jadi saya sering lalai dan tidak fokus setiap belajar, termasuk dalam agama Islam gitulah. Jika berkenan, izin tuntun saya cara bersuci melalui berwudu dengan benar Ustaz. Karena niat wudu yang saya dengar dari orang-orang sekitar banyak yang beda-beda. Mohon izin Ustadz, niat wudu yang benar itu bagaimana? Dan cara berwudu yang benar bagaimana? Saya takut sholat saya selama ini tidak diterima karena niat dan cara wudhu yang salah. Ya, sebelumnya juga pemirsa, ini kan kajian fikih, berbeda mazhab, berbeda niat, gitu ya. Maka saya lebih kepada ilmu yang saya pelajarin, lebih kepada mazhab Syafi'i. Ada kadang di mazhab yang lain dia nggak pakai nawaitu, nggak masalah, ya. Asal kita juga gitu, jangan menyalahkan mereka yang tidak pakai nawaitu, gitu ya. Karena yang wajib itu udah niat. Ya, niat dalam yang di saat menyengaja gitu ya. Nah, kalau untuk panduan rasanya tidak pas di sini gitu ya. Mungkin dia bisa beli buku tuntunan ibadah misal, maka lalu dia cari ustadz di kampungnya atau pak imamnya, itu lebih pas. Karena kalau untuk di sini sejauh mana lah gitu kan ya, panduan-panduan lewat ini gitu kan. Apalagi sekarang tuh sebenarnya sudah gampang kali rasanya. Misal bisa aja cara wudhu yang benar menurut Ustaz Busoma, keluarlah gitu ya di YouTube gitu misalkan. Nah, atau cara Adi Hidayat misalkan. Nah, kalau ada perbedaan jangan ribut. Gitu ya, jangan ribut. Nah, gitu. Saya juga gitu. Kadang yang saya khawatirkan menjelaskan bab fikih ini itu karena para ulama itu banyak khilafiyah dia. Kita tidak mengkaji khilafiyah, kita mengkaji ilmu yang kita pahami, yang punya
apa namanya, referensi itu saya. Gitu ya. Maka sahabat sekalian, tujuan kita kaji fikih ini untuk apa ya, untuk belajar ya, bukan untuk perdebatan ya. Kalau ada emang ilmu di situ yang lebih tinggi, ya kita diskusikan, bukan untuk saling apa namanya. Karena dalam yang membatalkan wudhu pun beda-beda. Dalam mazhab Syafi'i bersentuh lawan jenis batal. Di mazhab yang lain nggak batal. Ya silakan aja, karena dia punya dalil masing-masing, gitu kan. Tapi kita sesuai, kalau mazhab kita Syafi'i, ikut ya cara-cara Syafi'i. Gitu ya, jangan sampai kita apa mazhab Syafi'i tapi ikut cara-cara Maliki, ya beda lah apanya gitu. Oh, iya. Intinya harus sering-sering mencari Membaca, referensi ya. Referensi gitu ya. Seperti itu. Kemudian ada lagi Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Putra dari Rantau Ikil. Saya ini sering begadang. Bangun di jam 11 siang. Oh, begadang dari malam terus bangunnya jam 11 siang. Oh, kesiangan ya. Wah. Apakah ketika tidur terus kita ngiler nih Ustadz ya? Ada iler kita. Kemudian kita langsung ganti baju, tapi langsung wudhu dan sholat. Iler yang nempel di baju itu termasuk najis juga Ya. atau tidak? Jadi kalau apa namanya iler itu yang keluar itu ya, Ya, air liur. di waktu tidur ya, maka dia najis. Itu mesti dibersihkan. Ya kalau untuk sholat, kalau tidak dibersihkan bisa dia sholatnya nggak sah. Itu kan kalau untuk wudhu, kalau kita kena najis, misal anggota yang bukan anggota wudhu tapi kena najis, wudhunya sah. Itu misalnya apa yang bukan anggota, misal lutut kita kena teh ayam misal, gitu kan, atau kena ences misal. Kalau untuk wudhunya sah. Tapi baiknya memang dibersihkan, karena najis itu tidak membatalkan wudhu tadi, kecuali najis yang keluar dari kubur dan dubur, gitu kan. Nah gitu. Tapi kalau pas sholatnya yang mungkin nggak sah, karena syarat sholat itu memang suci seperti itu. Maka kalau seperti itu ya baiknya usahakan ya tidur ya jangan kemalaman, gitu kan. Apalagi jam 11 berarti subuhnya sudah lewat. Nah, bahkan terkadang ya ada juga pertanyaan yang tidak mesti kita jawab. Seperti itu misal contohnya kan dia tanya tentang iler tapi subuhnya lewat. Nah, kan jam 11 itu udah mau zuhur gitu ya. Nah, gitu. Tapi nggak apa-apa biar untuk menambah ilmu kita. Ya, tetap sholat subuh ya tentunya. Kemudian ada Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya Irfan, saya mau tanya cara mandi junub. Itu cukup niat di awal atau ada cara mandinya juga? Ya, jadi rukun mandi itu kan tadi adalah niat dan menyampaikan air ke seluruh tubuh. Maka niat tadi air yang pertama niat ya. Kalau sekarang kita main gayung ataupun main apa namanya ledeng, ya kan? Oh, air yang mengalir gitu. Ya air mengalir gitu kan. Maka niat kita air yang pertama kita niat, gitu kan? Nah, saya niat untuk apa? Mandi wajib untuk mengangkat hadas besar fardu karena Allah Ta'ala, gitu kan. Baru sampaikan seluruh air ke seluruh anggota tubuh kita, gitu kan, kuku-kuku apa segala macam, gitu kan, mesti sampai air. Kalau tidak sampai maka dia kurang rukunnya, maka tidak sah. Seperti itu. Kembali kepada airnya tadi, mesti air yang suci lagi mensucikan, gitu. Airnya itu yang jangan sampai ketinggalan, nanti takutnya air suci tapi tidak mensucikan, ataupun air yang sudah dipakai tadi ya nggak sah, atau airnya kurang dari 2 kula tadi gitu ya, juga nggak sah. Terakhir nih Ustadz, ada pertanyaan. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya kalau perempuan orgasme atau mungkin karena nonton adegan dewasa di film, apakah wajib mandi junub juga? Maaf pertanyaan saya agak frontal Pak Ustadz, karena saya mau bertanya langsung dengan yang paham agama, karena saya malu gitu. Iya, sebenarnya kalau junub itu kan kalau salah satunya tadi kalau keluar mani, keluar nggak maninya? Ya. Kan gitu. Kalau tidak keluar mani, ya dia nggak wajib mandi. Bisa saja yang keluar kan kayak tadi penjelasan, bisa saja mazi, gitu kan. Nah, kalau kita butuh ilmu, gitu kan. Yang jelas di luar konteks ini nonton porno itu haram dalam Islam. Ya, di luar materi ini, mohon maaf, nonton porno itu salah satu menyebab kita tidak hambar lagi kepada yang halal, mungkin pada suami kita, mungkin kepada istri kita, apa nggak ada rasa apa biasa aja. Tapi kalau nengok lawan jenis yang lain dia tertarik. Nah itu salah satu penyebabnya adalah keseringan nonton porno
Itu kan kalau bawa ke bab taharah tadi, ya kalau selagi dia bukan mani yang keluar, maka dia tidak wajib mandi. Tapi kalau sudah mani yang keluar, maka dia wajib mandi. Gitu. Bagi pemirsa yang bertanya melalui WhatsApp atau DM Instagram kami, mohon maaf mungkin tidak semua dapat kami sampaikan begitu. Mungkin cukup menarik pembahasan kali ini tentang taharah dan atau bersuci. Mungkin terakhir nih Ustaz, ada nggak pesan-pesan untuk pemirsa yang tentang bersuci atau bertaharah ini? Oke, pemirsa, ini sebenarnya kita lewat Bungo TV ini hanya membangkit semangat kita. Mungkin selama ini kita meremehkan bab-bab taharah. Sebenarnya sedikit kali ilmu yang kita dapatin lewat sini. Maka untuk lebih leluasa, sekarang sudah gampang untuk mencari ilmu, bisa lewat YouTube, bisa lewat Google gitu ya. Atau kita bertanya sama ke setiap dusun itu, ke daerah kita tuh ada pak imamnya, gitu kan. Nah, kenapa kami bikin materi ini? Selama ini kita remehkan tentang toharo, wudhu, segala macam, cara mensucikan pakaian, kita nggak remeh. Maka dengan lewat Bungo TV ini, maksud saya agar kita pengen timbul lagi semangat untuk belajar, terutama tentang bab toharo ini. Semoga bermanfaat. Saya juga mohon maaf kalau ada salah kata, salah kalimat gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada pembicara. Terima kasih kepada Ustadz Qadri yang telah hadir dan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Dan terima kasih juga kepada pemirsa Bungo TV yang selalu setia menonton program kami Batas Waktu di Bungo TV. Teruslah menabur kebaikan karena kita tidak pernah tahu batas waktu. Bungo TV selalu di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.